Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah salah satu emiten yang jujur aja cukup bikin penasaran. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri dengan kode sahamnya NILY. Kenapa menarik? Karena di sini ada sebuah teka-teki besar buat kita para investor dan tugas kita sekarang adalah mencoba memecahkannya bersama-sama. Nah, ini dia yang pertama kali bikin saya noleh. Coba Anda lihat, harga sahamnya itu ada di bawah 400 perak. Tapi ada satu analis yang berani banget pasang target harga sampai 730. Jauh sekali kan? Nah, kesenjangan atau gap inilah yang akan jadi titik awal penelusuran kita. Ada apa sebenarnya di sini? Untuk bisa menjawab teka-teki valuasi tadi, kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih yang bikin Nelly ini spesial? Dalam dunia investasi, kita sering sebut ini sebagai moat atau parit ekonomi. Senjata rahasia Nelly itu namanya integrasi vertikal. Ini adalah sebuah model bisnis yang luar biasa kuat dan terus terang jarang banget ada di industri ini. Gampangnya gini, mereka itu nggak cuma punya dan operasikan kapal, tapi mereka juga bikin dan perbaiki kapalnya sendiri di galangan milik sendiri. Terus, apa untungnya punya model begini? Coba kita bandingkan. Kompetitor lain itu kalau mau bikin atau servis kapal, ia harus ngantri di galangan orang lain, bergantung penuh. Sementara Nelly, mereka pegang kendali semuanya. Artinya apa? Biaya jadi lebih murah, perbaikan jadi jauh lebih cepat, dan yang paling krusial, waktu kapal berhenti beroperasi atau downtime-nya itu bisa diminimalkan. Inilah parit mereka yang sesungguhnya. Susah banget buat ditiru pesaing. Oke, model bisnis yang bagus di atas kertas itu harus bisa dibuktikan dengan angka kan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana parit ekonomi Nelly ini diubah menjadi pundi-pundi rupiah. Angka-angka di laporan keuangannya ini nggak bisa bohong. Fokus ke angka ini, 49,1%. Ini adalah margin laba bersih mereka. Untuk perusahaan di industri logistik yang biasanya marginnya tipis-tipis, angka segini tuh luar biasa banget. Ini adalah bukti paling sahih kalau model bisnis integrasi vertikal mereka itu benar-benar efektif. Dan efisiensinya ini kelihatan di semua lini. Mulai dari margin kotor yang tinggi, yang nunjukin biaya operasional armada mereka sangat efisien, sampai ke margin bersih di angka hampir 50% tadi. Ini mesin laba yang kerjanya efisien sekali. Bukan cuma soal margin, coba kita lihat rapor kesehatan keuangannya. Return on equity atau ROI-nya tembus 26%. Itu angka yang sangat sehat. Dan yang lebih bikin saya kagum, mereka mencapai ini semua dengan tingkat utang yang sangat rendah. Artinya, Nelly ini nggak perlu banyak ngutang buat bisa menghasilkan laba yang besar untuk pemegang sahamnya. Ini ciri-ciri perusahaan yang solid dan tangguh. Oke, jadi kita udah lihat model bisnisnya superior, keuangannya sehat banget. Pertanyaan besarnya sekarang, kita balik lagi ke awal. Kalau fundamentalnya sekuat ini, kenapa harga sahamnya seolah-olah belum mencerminkan itu semua? Nah, sekarang saatnya kita berburu nilainya. Kalau kita lihat dari valuasi PE ratio-nya aja, Nelly ini kelihatan diperdagangkan dengan diskon kalau dibandingkan dengan rata-rata industrinya, apalagi sama pesaingnya. Ini sinyal pertama buat kita, mungkin ada nilai tersembunyi di sini. Bahkan ya, kalau kita pakai metode valuasi yang paling konservatif sekalipun, seperti discounted cash flow atau DCF, nilai wajarnya itu ya ada di sekitaran harga perdagangannya sekarang. Kita bisa anggap ini sebagai harga dasarnya atau lantai yang kokoh yang didukung oleh fundamental arus kasnya. Nah, disinilah teka-tekinya jadi semakin dalam. Tiba-tiba muncul Samuel Sekuritas dengan target harga di Rp730. Itu lebih dari 2 kali lipat nilai wajar konservatifnya. Ini yang saya sebut sebagai kesenjangan kepercayaan atau confidence gap. Ada potensi yang dilihat sangat besar oleh analis, tapi pasar sepertinya masih ragu-ragu. Apa sih yang mereka lihat? Jawabannya mungkin ada di sini. Ada rumor yang beredar kencang soal rencana akuisisi. Dan bukan akuisisi biasa. Valuasinya disebut-sebut bisa mencapai 2 triliun rupiah. Itu hampir 2 kali lipat nilai pasar Nelly sekarang. Kalau rumor ini benar terjadi, ya jelas ini bisa jadi pemicu kenaikan harga yang sangat signifikan. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang bijak, kita harus selalu berpijak pada fakta. Manajemen Nelly sendiri sudah buka suara. Mereka bilang memang sedang menjajaki berbagai kemitraan strategis. Tapi mereka menegaskan belum ada kesepakatan apapun soal akuisisi. Jadi, penting buat kita untuk bisa membedakan mana rumor, mana fakta. Nah, setelah kita kumpulkan semua kepingan puzzle ini,
Mulai dari model bisnis, angka keuangan, valuasi, sampai rumor panas, gimana cara kita menyatukannya menjadi sebuah tesis investasi yang utuh? Mari kita simpulkan. Untuk skenario positif atau bullish-nya, kasusnya sangat kuat. Kita punya perusahaan dengan model bisnis yang superior, profitabilitasnya juara, valuasinya masih masuk akal, plus ada potensi kejutan dari katalis akuisisi. Kombinasi yang sangat menggoda kan? Tapi ingat, tidak ada investasi tanpa risiko. Sisi lainnya, kinerja Nelly ini sangat bergantung pada naik turunnya harga komoditas seperti batu bara dan nikel. Dan yang paling penting, katalis akuisisi tadi statusnya masih rumor. Kalau ternyata tidak terjadi, pasar bisa aja jadi kecewa. Pada akhirnya, keputusan investasi kembali ke tangan Anda masing-masing. Pertanyaan kuncinya adalah ini. Apakah Anda percaya bahwa fundamental Nelly yang sekuat ini pada akhirnya akan mampu meyakinkan pasar dan menutup kesenjangan kepercayaan tadi? Entah itu dengan atau tanpa adanya akuisisi. Jawaban Anda untuk pertanyaan itulah yang akan menjadi dasar tesis investasi Anda untuk saham ini.